Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau lihat lebih dalam sejarah dan betapa pentingnya salah satu bangunan ikonik Indonesia, Bendungan IRH Juanda. Mungkin Anda lebih kenal namanya Bendungan Jatiluhur ya. Ini bendungan terbesar loh di Indonesia. Lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat, membendung Sungai Citarum. Kita akan coba gali informasi dari sumber-sumber yang ada tentang mahakarya ini. Oke, kita mulai aja ya. Ya, lokasinya itu strategis banget. Dekat Jakarta, dekat Bandung juga, pusat ekonomi kan. Dan jangan lupa, waduknya itu gede banget. Sekitar 83 km persegi. Kelilingnya aja 150 kilo. Jadi dari awal udah kebayang ya, ini proyek raksasa. Nah, ini nih yang mungkin bikin kaget. Idenya itu ternyata udah ada dari abad ke-19 loh. Ada survei tahun 1888, terus tahun 1930-an, ada rencana lebih ambisius lagi dari Prof. Van Blomstein. Dia mau bangun 3 waduk sekaligus di Citarum. 3 ya, wow. Iya. Nah, gagasan ini baru benar-benar hidup lagi di era 50-an. Ada peran tokoh kita, Insinyur Agus Prawiranata, terus Insinyur Sediatmo juga. Ada detail unik lagi, desainnya. Katanya sih, Prof. Harya Sudirja itu terinspirasi Bendungan Aswan di Mesir waktu mendesain ini. Betul. Yang menarik di sini kan bagaimana sebuah ide besar itu butuh waktu matang ya. Puluhan tahun. Ini menunjukkan gimana ya kompleksitas proyeknya, tapi juga visi jangka panjang yang udah dipikirkan dari dulu, melintasi generasi malah. Pembangunannya sendiri mulai kapan tuh? Peletakan batu pertamanya oleh Presiden Soekarno, tahun 1957. Nah, ini bagian yang menurut saya luar biasa banget. Proyek ini jalan terus meskipun kondisi politik lagi gonjang-ganjing. Bayangkan, sampai ada 9 kali pergantian kabinet selama masa pembangunan. 9 kali? Wow! Iya, terus puncaknya pas ada G30 SPKI tahun 65. Itu kan momen krusial ya dalam sejarah kita. Akibatnya banyak tenaga ahli asing yang pulang ke negaranya. Jadi gimana proyek ini bisa lanjut? Justru di situ ketangguhannya kelihatan. Momen ahli asing pulang itu kan jadi ujian berat ya, tapi ternyata bisa diatasi. Tenaga ahli Indonesia kita ambil alih penuh, proyeknya dituntaskan secara swakelola. Swakelola, maksudnya murni pakai tenaga lokal gitu. Betul sekali. Dikerjakan sepenuhnya dengan kemampuan kita sendiri. Ini bukan cuma soal selesai bangunannya, tapi kayak pembuktian kemampuan teknis bangsa. Di tengah krisis, kemampuan adaptasi dan keahlian dalam negeri kita ternyata mampu mengisi kekosongan vital itu. Luar biasa sih. Akhirnya bendungan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 26 Agustus 1967. Biayanya waktu itu sekitar 230 juta dolar AS. Cukup besar ya untuk ukuran saat itu. Sangat besar. Nah, nama resminya Bendungan IRH Juanda. Itu untuk menghormati jasa beliau, terutama dalam memperjuangkan pembiayaan proyek ini. Kalau kita lihat dari fungsi ya, ini juga menarik. Awalnya kan fokus utamanya untuk irigasi dan pembangkit listrik. Tapi seiring waktu, Jatiluhur ini jadi multifungsi. Perannya jadi kompleks banget dan vital. Multifungsi gimana tuh contohnya? Ya, dia jadi pemasok air baku. Buat minum, industri, terutama untuk kota-kota besar kayak Jakarta. Kan sebagian besar dari sini. Terus pengendalian banjir di hilir, Karawang, Bekasi, itu sangat terbantu. Ada juga buat perikanan, pariwisata, banyak deh. Mengelola semua fungsi ini barengan, wah itu tantangan tersendiri pastinya. Jadi kalau kita lihat dampaknya buat Anda, buat kita semua nih, apa artinya? Kapasitas listriknya itu 187,5 megawatt, terus irigasinya bisa mengairi 242.000 hektar sawah. Gede banget kan? Banget. Itu angka konkret kontribusi ke ketahanan energi dan pangan kita. Jadi jelas ya, ini infrastruktur yang jangkauan manfaatnya luas sekali. Tepat. Perjalanan Jatiluhur ini semacam cerminan ya. Dari ide awal, lewat perencanaan panjang, terus hadapi tantangan yang gak main-main, sampai akhirnya jadi tulang punggung kehidupan jutaan orang dan ekonomi. Jadi buat Anda, semoga jelas ya, bendungan ini bukan cuma soal beton dan air. Ini simbol visi, ketahanan bangsa, dan juga ya rekaman sejarah pembangunan Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin sebagai penutup ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda nih.
Ingatkan tadi, Jatiluhur itu awalnya bagian dari rencana 3 bendungan, Sama Saguling dan Cirata. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil sekarang tentang pentingnya visi pengelolaan air yang terintegrasi, khususnya di seluruh Das Citarum ini? Apalagi kalau kita lihat tantangan ke depan. Kebutuhan air makin naik, terus ada isu perubahan iklim juga. Gimana menurut Anda?